Oke, kalau minggu lalu kita belajar tentang pencerminan dan dilatasi, maka hari ini kita belajar tentang translasi dan rotasi ya, translasi dan rotasi. Nah, kita belajar translasi dulu. Nah, apa itu translasi? Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Ya, berarti translasi itu adalah pemindahan. Nah, di sini biasanya dirumuskan P X, Y. Nah, P ini sebagai bangun aslinya ya, bentuk aslinya. Nah, ketika ditranslasikan ke A dan B, ke A, B, A ini sebagai sumbu X dan B ini sebagai sumbu Y, maka dia P aksennya atau hasil translasinya adalah X tambah A, Y tambah B. Nah, di sini ada keterangan A ini adalah pergeseran untuk sumbu X. Jika positif maka bergeser ke kanan, jika negatif bergeser ke kiri. Ya. Nah, ini dia sumbu X ya. Sumbu X kalau dia bergeser ke kanan, maka dia positif ya. Tapi kalau dia bergeser ke kiri, maka dia negatif. Lalu B adalah pergeseran untuk sumbu Y. Jika positif maka bergeser ke atas, jika negatif maka bergeser ke bawah. Ini sumbu Y. Jika bergeser ke atas, dimulai dari titik 0 ya nak, titik pusat. Jika bergeser ke atas maka dia positif. Kalau dia bergeser ke bawah dia negatif. Nah, contoh. Tentukan koordinat bayangan dari segitiga berikut setelah ditranslasi sebesar 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. 4 satuan ke kanan berarti X-nya 4, Y-nya dia kan ke bawah. Kalau dia ke bawah berarti negatif, berarti 3 satuan. Nah, ini dia gambarnya ya. Ini dia gambarnya. Dan yang ini kita pindahkan, kita translasikan sebesar 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah ya. Nah, di sini kita lihat dulu titik A. Titik A itu adalah min 3,1. Ya, kita tulis dulu A itu min 3,1. Lalu titik B. Titik B itu bisa kita lihat, ingat ya nah X, Y ya. Min 1,4. Ya, min 1,4. Lalu titik C. Ini titik C. Titik C itu min 2, min 1. Min 2, min 1. Nah, kita masukkan rumusnya. Bayangan aslinya, bukan bayangan ya nak, bangun aslinya. Itu kan ini rumusnya. Udah. Nah, berarti A min 3,1 dibayangkan tadi kan 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. Berarti ini A, ini B. Berarti 4, min 3. Maka hasilnya adalah X tambah A. Berarti X tambah A min 3 tambah 4. Min 3 tambah 4 1. Lalu Y tambah B 1 ditambah min 3. Ya, berarti dia min 2. Maka titik A aksennya adalah 1, min 2. Lalu yang B. Yang B tadi min 1,4 ditranslasikan ke 4, min 3. Berarti min 1 ditambah 4. Min 1 ditambah 4 adalah 3. Lalu 4 ditambah min 3 adalah 1. Oke, lanjut titik C ditranslasikan ke sini juga sama ya. Berarti min 2 ditambah 4 2. Min 1 ditambah min 3 adalah min 4. Nah, dari titik-titik ini kita bisa menentukan pergeseran bangun ini. Nah, pertama sekali titiknya itu kita buat dulu A aksen 1,2. X-nya 1, Y-nya min 2. Berarti di sini ya. Oke. Lalu yang titik B, ini titik A ya. Kita buat titik A. Lalu yang B 3,1. Berarti X-nya 3, Y-nya 1. Berarti di sini B-nya ya. Sini B-nya. Lalu yang C 2, min 4. X-nya 2, Y-nya min 4. Ini dia. Berarti ini C-nya. Ya. Lalu kita hubungkan titik-titiknya.
Ini dia ya, berarti terjadilah segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Itu ya. Lalu kita lanjut contoh kedua. Titik M min 1,3 ditranslasi dengan min 3 M, berarti ini A nya min 3, B nya M ya. Kemudian dilanjutkan dengan N min 4, berarti A nya N, B nya min 4. Jika bayangannya M aksen 5,4, maka nilai M dan N adalah Nah, kita translasikan dulu. Bentuk rumusnya itu kan begini ya. Karena 2 kali dia ditranslasikan, maka 2 kali penulisannya begini. Pertama sekali dia ditranslasikan ke min 3M dan kemudian ditranslasikan ke N min 4. Nah, berarti bangun aslinya itu kan min 1,3, lalu sesudah ditranslasikan sebanyak 2 kali, maka translasinya hasilnya 5,4. Nah, pertama sekali ini dulu kita buat. Berarti kan min 1 ditambah min 3 ditambah N sama dengan 5. Ingat ya, ini X. Berarti 1 ditambah min 3 ditambah N sama dengan 5. Berarti N sama dengan 5, min 1 pindah, min 3 pindah. Berarti 5 tambah 1 tambah 3 itu hasilnya 9. Lalu untuk yang M-nya, berarti M itu kan yang ini, yang Y ya. Berarti 3 tambah M tambah min 4 sama dengan 4 ya. 3 tambah M kurang 4 sama dengan min 4. Berarti M sama dengan 4. 3 pindah jadi negatif pindah jadi positif. Berarti 4 kurang 3 tambah 4 sama dengan 5. Berarti dapatlah dia N-nya 9, M-nya 5. Lanjut, yang terakhir adalah rotasi. Nah, rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang dengan sudut dan arah tertentu terhadap suatu titik acuan. Nah, dia dirumuskan ini P di sini dirotasikan dengan menggunakan sudut 0 dan alfa, maka hasil rotasinya adalah P aksen ya. Nah, di sini ada bentuk-bentuknya. Nah, ini bangun aslinya. Nah, ini hasil rotasinya. Kalau dia dirotasikan ke 0 dan positif 90 derajat, maka hasil rotasinya adalah min Y, X. Kalau dia dirotasikan ke 0, negatif 270 derajat, maka hasil rotasinya adalah min Y, X juga. Tapi kalau dia dirotasikan ke 0 negatif 90 derajat, maka dia Y, min X. Kalau dia dirotasikan ke 0 dan positif 270 derajat, maka hasilnya Y, negatif X. Lalu kalau dia dirotasikan ke 0 positif atau negatif 180 derajat, maka dia hasilnya min X, min Y. Nah, di sini yang perlu kalian ingat, kalau sudutnya positif maka berlawanan arah jarum jam. Tetapi kalau sudutnya negatif maka dia searah jarum jam. Oke. Nah, perhatikan contoh. Tentukan koordinat hasil rotasi titik A min 1,5 dengan pusat rotasi di titik pangkal sejauh 90 derajat. Berarti ini menggunakan sudut 0,90 derajat. Nah, kita masukkan dulu rumusnya. A min 1,5 dirotasikan ke 0,90 derajat, hasilnya min Y, X. Berarti min Y, X hasilnya ini kan X, Y ya, X, Y. Berarti X-nya min 1, Y-nya 5.
Nah, ketika dirotasikan ke sudut 0,90 derajat, maka dia kan berubah jadi min Y, X. Berarti min Y, berarti min 5. Min 5, X. X-nya kan min 1, berarti min 5, min 1. Gitu ya. Oke, perhatikan contoh kedua. Tentukan koordinat hasil rotasi titik B min 2, min 3 dengan pusat rotasi di titik pangkal sejauh 90 derajat searah jarum jam. Nah, ingat tadi kalau dia searah jarum jam berarti sudutnya negatif ya. Berarti dia itu dirotasikan ke negatif 90 derajat ya. Nah, masukkan dulu rumusnya. Kalau dia 0,-90 derajat, maka hasil rotasinya adalah Y, min X. Ini dia ya nak. Kalau dia negatif, ini dia hasilnya ya, Y, min X. Berarti B min 2, min 3 dirotasikan dengan menggunakan sudut 0,-90 derajat. Hasilnya tadi itu adalah Y, min X. Nah, ini kan min 2, min 3, X-nya min 2, Y-nya min 3. Dia kan maunya Y, min X. Berarti Y-nya min 3. Jelas ya, di sini udah Y-nya min 3, X-nya min X. Min X. Di sini dia min 2. Berarti berubah jadi positif karena dia mau min X. Berarti jadi dia 2. Berarti hasil rotasi dari min 2, min 3 menggunakan sudut 0,-90 derajat adalah min 3, 2. Atau digambar menjadi seperti ini ya. Oke, paham ya nak?